Kelompok 10, Grup Think. Irving Lester Jenin lahir 26 Mei 1918 di Buffalo, dan dia adalah seorang profesor psikologi dari teori grup think. Apa itu grup think? Grup think menurut Irving Lester. Definisi grup think adalah proses pengambilan keputusan yang terjadi di dalam kelompok yang kohesif, yang keputusannya tidak diambil berdasarkan rasionalitas, melainkan untuk mempertahankan harmonisasi kelompok. Contoh film pendek animasi. SMA Santo Bernardus akan mengadakan sebuah pensi di sekolah. Halo semua, nama aku Sheila. Halo semua, nama aku Sarah. Halo semua, nama aku Cornel. Halo semua, nama aku Adi. Jadi di sini Cornel sebagai ketua mempunyai pendapat untuk menggelar pensi sekolah yang dibuka secara umum. Di sini Adi, Sarah, dan Sheila khawatir karena acara sudah mepet banget nih waktunya. Ditambah juga persiapan yang belum matang. Ini pertama kalinya bagi mereka mengadakan acara untuk umum. Cornel pun menjadi marah. Ia bersikeras dengan usulannya dan menganggap semua panitia akan setuju dengan usulannya ini. Hari yang dinanti pun tiba. Pensi sekolah berjalan dengan meriah. Hingga pada suatu waktu, hal yang ditakutkan oleh Sarah, Sheila, dan Adi pun menjadi kenyataan. Terjadi kericuhan dan kekacauan dalam sekolah karena kurangnya pengawasan dari panitia. Semua orang pun menyalahkan Cornel sebagai ketua. Akhirnya, Cornel pun menyadari kesalahannya yang tidak memikirkan keadaan anggota kelompoknya serta terlalu memaksakan keinginannya sendiri. Nah, di sini terdapat asumsi-asumsi di dalam teori grup think. Yang pertama, terdapat kondisi-kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas yang tinggi. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok merupakan proses yang menyatu. Yang ketiga, kelompok dan pengambilan keputusan oleh kelompok sering kali bersifat kompleks. Nah, di sini konsepnya itu ada faktor pendorong, cara mencegah, dampak negatif, dan gejala-gejala. Faktor pendorong grup think teori. Yang pertama, kohesivitas tinggi. Kohesivitas atau keterpaduan kelompok dapat menuntun suatu kelompok pada sebuah teori pemikiran kelompok. Yang kedua, faktor struktural. Isolasi kelompok. Kekurangan kepemimpinan imparsial. Kurangnya prosedur pengambilan keputusan. Homogenitas latar belakang. Yang ketiga, tekanan kelompok. Jika dalam sebuah kelompok yang sedang berdiskusi mengambil keputusan suatu masalah yang sedang mengalami tekanan yang berat dari dalam maupun dari luar kelompok, maka keputusan yang diambil akan cenderung terdesak emosi karena anggota kelompok sedang tidak stabil. Lalu dampak negatif dari grouping teori. Yang pertama, diskusi amat terbatas pada beberapa alternatif keputusan saja. Yang kedua, pemecahan masalah yang sejak semula cenderung dipilih tidak lagi dievaluasi atau dikaji ulang. Yang ketiga, alternatif pemecahan masalah yang sejak semula ditolak tidak pernah dipertimbangkan kembali. Yang keempat, tidak pernah mencari atau meminta pendapat para ahli dalam bidangnya. Yang kelima, kalau ada nasihat atau pertimbangan lain, penerimaannya diseleksi karena ada bias pada pihak anggota. Yang keenam, cenderung tidak melihat adanya kemungkinan dari kelompok lain akan melakukan aksi penentangan sehingga tidak siap melakukan antisipasinya. Yang ketujuh, sasaran kebijakan tidak disurvei dengan lengkap dan sempurna. Gejala-gejala teori grup think. Yang pertama, penilaian berlebihan terhadap kelompok. Keyakinan keliru bahwa kelompoknya lebih dari dirinya yang sebenarnya. Yang kedua, ketertutupan pikiran.
tidak mengindahkan pengaruh-pengaruh dari luar terhadap kelompok. Yang ketiga, tekanan untuk mencapai keseragaman berusaha menjaga keharmonisan kelompok. Cara mencegah. Yang pertama, ada supervisi dan kontrol. Yang kedua, mendukung adanya pelaporan kecurangan. Yang ketiga, menerima adanya keberatan di dalam kelompok. Yang keempat, menyeimbangkan konsensus dan suara mayoritas. Contoh studi kasus, Ketua Umum Partai Golkar yaitu Setia Novanto ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggandaan EKTP. Publik pun menghubungkan dengan bagaimana kelanjutan kepemimpinan dia di Partai Beringin dan bagaimana pula dampaknya terhadap partai tersebut di masa depan. Untuk pertanyaan pertama, tampaknya para elit Golkar pun melalui rapat pleno sudah memberikan jawaban pasti. Mereka tidak akan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup. Selepas Setnov ditangkap sebagai tersangka, padahal mekanisme partai yang paling memungkinkan untuk mengganti pucuk pimpinan di tengah jalan adalah Munaslup. Tidak kurang dari para elit Golkar mengajukan dua argumentasi atas penolakannya untuk menyelenggarakan Munaslup, yaitu yang disebut kondisi objektif dan subjektif oleh Nurdin Halid, yaitu salah satu elit Golkar. Kondisi objektif mengacu kepada kesepakatan rapat konsultasi nasional pada awal tahun yang merekomendasikan DPP Golkar tidak melaksanakan Munaslup. Demikian pula dalam pertemuan silaturahmi DPP 1 di Kalimantan Timur tahun 2017 ada kesepakatan yang sama. Sementara itu argumentasi subjektif mengacu kepada kondisi yang tengah dihadapi oleh Golkar, bahkan oleh semua partai politik di Indonesia terkait dengan persiapan menghadapi pilkada serentak. Tentu Partai Beringin harus melakukan persiapan agar bisa berkontestasi politik secara maksimal. Kondisi internal Golkar setelah Setnov ditetapkan sebagai tersangka bisa dijelaskan dengan teori pemikiran dari Irving Janis yang ditulis dalam karyanya yaitu Victims of Groupthink. Teori itu menjelaskan bahwa sebuah kelompok atau organisasi akan berusaha meminimalkan konflik dan menekankan perlunya kesepakatan suara. Apa yang dilakukan para elit Golkar, meski dibalut dengan dua argumentasi tersebut, sesungguhnya merupakan upaya meminimalkan konflik internal partai. Dalam konteks itu, menurut penelitian Janis, kelompok atau organisasi lebih terdorong memiliki mentalitas dalam tanda kutip menjaga keharmonisan kelompok. Untuk tujuan itu, solusi yang lebih jelas dan tepat, Golkar lebih memilih tidak menyelenggarakan Munaslup sehingga terjaga suasana damai di partai ketimbang mencari solusi lain, misalnya mencari pemimpin yang baru. Dampak pemikiran kelompok groupthink adalah suara-suara yang berbeda dengan kecenderungan pemikiran utama organisasi yang mendapat tekanan. Itulah mengapa suara-suara yang mengembuskan pendapat agar Golkar melakukan evaluasi kepemimpinan berusaha disingkirkan sedemikian rupa. Sebagaimana diberitakan bahwa seseorang pengurus DPP Golkar menyuruhkan agar partai melakukan evaluasi, tetapi suara tersebut hilang kembali.